Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Wajibat. Kita insyaallah masuk pada pembahasan At-Tauhidu wa Anwa'u. Tauhid dan macam-macamnya. Tauhid adalah pembahasan utama dan perkara yang paling pokok dalam agama ini. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam rangka untuk mentauhidkan Allah taala. Sebagaimana Allah katakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali semata-mata dalam rangka beribadah kepadaku. Kata sahabat Ibnu Abbas, makna liya'buduni ay liwahiduni, yaitu supaya dalam rangka mereka mentauhidkanku. Kemudian untuk tauhid ini pula Allah Subhanahu wa taala mengutus semua para nabi dan para rasul. Tidak ada seorang nabi dan rasul pun kecuali datang dalam rangka untuk menyeru manusia kepada tauhid. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan tidaklah kami utus, dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul, yang setiap rasul ini datang untuk menyeru mereka, hendaklah kalian beribadah kepada Allah semata dan jauhkan oleh kalian segala tauhid, segala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk urusan tauhid ini pula Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya memerangi manusia hingga mereka bertauhid. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan Allah memerangi manusia hingga mereka mentauhidkan Allah, bersyahadat la ilaha illallah. Untuk urusan tauhid ini pula Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia ahlul jannah atau ahlun nar. Dia menjadi penghuni neraka atau penghuni jannah. Man mata la yusriku billahi syai'an dakhala jannah wa man mata yusriku billahi syai'an dakhala nar. Barang siapa yang dia meninggal dalam keadaan tidak menyekutukan Allah sama sekali, maka dia masuk surga. Barang siapa yang dia meninggal dalam keadaan menyekutukan kepada Allah dengan sesuatu apapun, maka dia pasti masuk neraka. Sekalipun masuk surga, ada yang langsung, ada yang tidak langsung, ada yang langsung masuk jannah, ada yang diadab dulu dalam neraka. Akan tapi jaminan jannah bagi ahli tauhid dan neraka bagi orang yang mereka meninggalkan tauhid. Walaupun mereka memiliki kebaikan-kebaikan, akan tapi kebaikan mereka akan hancur binasa dengan syirik yang mereka lakukan. Dan untuk urusan tauhid ini, dengan tauhid ini pula yang kita diwajibkan Allah untuk mencintai dan membenci orang, mencintai dan membela, mendukung kepada orang-orang mereka bertauhid, dan membenci dan memusuhi kepada orang-orang yang mereka menolak dan memusuhi tauhid. Dan untuk urusan tauhid ini pula, maka Allah Subhanahu wa taala ini akan menimbang amalan-amalan manusia, apakah dia memiliki nilai timbangan yang berat atau timbangan yang ringan, maka tauhid akan menjadi penentunya. Dan tauhid ini pula yang menentukan manusia dia mendapatkan harapan ampunan Allah atau tidak. Karena sungguhnya manusia apabila melakukan dosa kesyirikan, maka sama sekali dia tidak akan diampunkan oleh Allah Ta'ala. Akan tapi seandainya manusia bertauhid, kemudian dia memiliki beberapa dosa yang lainnya, maka dengan tauhidnya Allah akan mendatangkan ampunan. Sebagaimana Allah katakan, "Ya ibna Adam, lau ataitani biqurabil ardi khataya, thumma lakitani
la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabil maghfirah. Wahai anak Adam, seandainya Anda datang padaku dengan dosa sepenuh bumi, lalu Anda datang padaku tanpa menyekutukanku sama sekali, ini Anda datang dengan tauhid, akan aku datangkan ampunan sebesar dosa yang Anda lakukan. Sehingga alangkah besarnya kedudukan tauhid ini. Alangkah pentingnya kedudukan tauhid dalam agama ini. Dan ini merupakan dasar pondasi perkara utama yaitu seorang muslim. Apa itu tauhid? Tauhid adalah ifradullahi, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala fi rububiyati wa asma'i wa sifati wa uluhiyati. Tauhid adalah mengesahkan Allah dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya, dalam asma dan sifatnya, yaitu menjadikan Allah satu-satunya penyandang rububiyah, pemilik kesempurnaan nama dan sifat, dan pemilik hak mutlak satu-satunya yang wajib dan berhak disembah. Ini adalah tauhid, adalah makna tauhid. Sehingga tanpa menjadikan Allah satu-satunya dalam perkara ini, maka mereka tidaklah dikatakan orang yang bertauhid. Insyaallah pembahasan tentang macam-macam tauhid akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Semoga manfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donasi dakwah